Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Di hari yang indah lagi mulia, di pertemuan ini jalinkan kasih sayang. Hari yang indah lagi mulia, di pertemuan ini jalinkan kasih sayang. Dapatkanlah ukhuwah ikatan iman, mengamalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Dapatkanlah ukhuwah ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Selawat dan salam untuk Rasul junjungan tercinta. Semoga bersama mendapat rahmat dari Ilahi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Di hari yang indah lagi mulia, di pertemuan ini jalinkan kasih sayang. Dapatkanlah ukhuwah ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Selawat dan salam untuk Rasul junjungan tercinta. Semoga bersama mendapat rahmat dari Ilahi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Surga yang dirapatkan dan didosa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة كبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين أيديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah sampai pada pagi ini, detik ini kita masih diberikan usia, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama bersilaturahim, bermuajahah, bermujalasah, bermusafahah dan sholat berjamaah di Hotel Grand Forest Lembang. Mudah-mudahan dan insya Allah tempat ini akan menjadi saksi pada hari kiamat sebagai pemberat amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan atau mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi tentang bagaimana kita menyiapkan bekal untuk menghadapi hari akhir. Dan judulnya kita beri tema, ini request dari panitia ya temanya, menyiapkan diri untuk kembali dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik. Karena Bapak Ibu kita semua adalah camat, calon mati. Cuman waktunya yang tidak tahu. Bisa saja Bapak Ibu duluan, saya belakangan, nggak tahu kan? Atau saya yang belakangan, Bapak Ibu yang duluan. Itu semua ada pada rahasia Allah. Itu semua merupakan mafatihul ghaib. Salah satu di antara mafatihul ghaib, kunci-kunci pembuka gaib itu adalah kita tidak tahu bi ayyi ardin tamut, di tanah mana kita akan meninggal dunia. Kemudian dalam keadaan apa juga kita akan meninggal dunia, kita tidak tahu. Apakah kita meninggal dalam keadaan sedang beribadah, sedang bersujud, sedang tilawah Quran, sedang kajian, atau saya sedang menyampaikan ceramah, kita tidak tahu. Ataukah kita meninggal dalam keadaan sedang tidur, sedang berolahraga, sedang bekerja, sedang beraktivitas, kita juga tidak tahu. Namun semua itu sudah diperlihatkan oleh Allah. Bagaimana orang meninggal dalam kondisi yang macam-macam. Ada yang sedang beribadah, ada yang sedang berceramah, ada yang sedang tilawah Al-Quran, ada yang sedang joget-joget, ada yang sedang nyawer biduan, mati. Ada yang sedang bermaksiat, ada yang sedang bekerja di kantor, ada yang sedang berolahraga. Banyak atlet-atlet olahraga. Kalau menurut logika kita, kok atlet bisa mati? Padahal setiap hari berolahraga, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, menjaga pola latihan. Tapi faktanya sedang maraton lari kehabisan napas, meninggal. Para petinju dengan otot leher beton, otot kawat tulang besi, pukulan berkuintal-kuintal, bisa memukul samsak yang bobotnya bukan hanya 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, tapi 2 kuintal. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan di atas ring, mati. Karena itu Allah mengingatkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti akan merasakan kematian itu. Al mautu ka'sun. Kematian itu bagaikan gelas.
dan setiap orang pasti akan minum dari gelas itu. Wal mautu babun, kematian itu bagaikan pintu dan setiap orang akan masuk pintu tersebut. Dan yang kita tidak tahu, bi ayyi ardin tamut, di tanah mana kita akan meninggal dunia dan dalam keadaan apa kita meninggal dunia. Namun berharap mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan akhir yang baik. Nah, saya akan perlihatkan video-video pendek tentang kejadian-kejadian tak terduga. Silakan. Balik lagi. Yang meninggal pada saat sedang sholat, sedang menjadi imam sholat. Jadi imam pun terancam wafat, apalagi makmum. Nah, ini orang yang wafat di saat sedang menjadi imam. Ini langsung wafat, sedang membacakan Al-Quran. Dan ini adalah kematian yang sangat dirindukan oleh kita semua. Mudah-mudahan kita wafat juga dalam keadaan seperti ini. Berikutnya, ini guru saya sedang tilawah Al-Quran di acara pernikahan, dan beliau memaksakan untuk memenuhi undangan dalam keadaan sedang sakit. Suaranya nggak keluar deh kan? Jamaah yang sedang mendengarkan, ketika sedang semangat berceramah tiba-tiba terhenti. Syekh ini mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung wafat. Dan ini banyak para kiai, para ustadz yang wafat ketika sedang berceramah, ketika sedang menyampaikan khutbah. Teman saya pada saat menyampaikan khutbah duduk minum di khutbah kedua, dan setelah minum langsung wafat. Kematian yang sangat indah. Betul lagi Pak, next. Di next langsung. Ada juga yang sedang joget-joget. Mudah-mudahan tidak ada cara joget. Bapak ini jatuh terus. Mudah-mudahan tidak ada joget ya, nanti di Simara Ramot. Next lagi. Next. Satu lagi ada video. Nah, ini juga bapak-bapak dengan berpakaian jas yang sangat rapi, tiba-tiba jatuh ke belakang, meninggal. Coba langsung wafat ya. Jatuh. Next Pak. Dan seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, seseorang itu akan wafat, tidak akan jauh dari kebiasaannya. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, menjalankan sholat, menjalankan ibadah, menjalankan saum, tilawah Al-Quran, berdakwah, melakukan kebaikan, maka dia akan wafat dalam keadaan seperti itu. Orang yang biasa dalam keadaan bermaksiat, melakukan perbuatan dosa, maka dia pun akan wafat tidak jauh dari kebiasaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kamu jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ini amanat dari Allah untuk Bapak Ibu dan kita semua, agar kita wafat itu dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena kita lahir dalam keadaan Islam, wafat pun harus dalam keadaan Islam. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah,
Setiap orang itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud fitrah itu? Alal islami kullihi. Semua orang lahir dalam keadaan Islam. Min walidi kafirin, baik itu yang lahir dari orang tua yang kafir, awalidi muslimin, apalagi yang lahir dari orang tua muslim. Pada saat bro lahir ke alam ini, semuanya muslim Bapak Ibu. Karena kita dari sejak di dalam rahim sudah bersyahadat kepada Allah. Ketika ibu mengandung janin, di situ ada peristiwa gaib, di mana janin ibu itu dibaiat, diminta kesaksian oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka qalu, semua bayi-bayi menjawab, bala, benar, engkau adalah Tuhanku. Jadi bayi-bayi yang di dalam rahim itu sudah bersyahadat kepada Allah. Maka ketika lahir ke alam ini, lahir semua dalam keadaan Islam, baik dari rahim orang Yahudi, orang kafir, orang Nasrani, ataupun lahir dari rahim Muslim, semuanya alal Islami kullihi. Cuman setelah lahir, apakah dia akan tetap dalam keislaman, atau kemudian berubah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, atau tetap beragama Islam? Kata Nabi, fa'abawahu, tergantung ibu bapaknya. Yuhawidanihi, apakah menjadikan anak ini jadi Yahudi, ayunasironihi, atau menjadikan anak itu menjadi Nasrani. Fa'abawahu, tergantung ibu dan bapaknya. Tapi pada saat lahir semuanya dalam keadaan Islam. Maka karena kita lahir dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu juga jangan wafat kecuali wafat dalam keadaan Islam. Ibaratnya bapak ibu bekerja ke luar negeri, kemudian diamanati oleh orang tua, atau anak kita pergi bekerja mencari nafkah ke luar negeri, bapak ibu beramanat, kamu jangan pulang sebelum kamu berhasil. Jangan sampai ceritanya kerja ke luar negeri tapi pulang gak bawa uang gak bawa, badan kurus, baju jelek gitu. Ceritanya sudah bekerja jauh sampai ke luar negeri. Nah, demikian juga Allah menitipkan kepada kita semua. Kita lahir sudah Islam, maka wafat pun harus dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Orang yang wafat dalam keadaan Islam inilah orang yang sukses. Jadi barometer kesuksesan seorang hamba adalah di saat dia wafat dalam keadaan Islam. Barometer kesuksesan seorang hamba adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Memang kalau urusan dunia, barometer kesuksesan itu banyak Pak ya. Sukses itu bisa diartikan berhasil mengumpulkan harta yang banyak, dikatakan sukses. Dapat dikatakan sukses ketika kita berhasil mencapai kedudukan jabatan yang tinggi. Dapat dikatakan sukses ketika kita berhasil meraih ilmu dan gelar yang tinggi, ilmu yang banyak dan gelar yang tinggi. Bisa juga dikatakan sukses ketika kita berhasil membina keluarga sukses dalam berbagai bidang. Bisa juga dikatakan sukses ketika kita memiliki fisik yang sehat dan prima. Itu kesuksesan dunia. Tapi kesuksesan akhirat adalah wala tamutunna illa wa antum muslim. Kita tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, maka pada kesempatan ini kita ingin tahu bagaimana kiat-kiatnya kita menyiapkan diri supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Next. Ikhtiar atau usaha meraih keistimewaan husnul khatimah. Yang pertama, istiqomah menjaga tauhid. Ini yang pokok. Jadi seorang dikatakan akan berhasil, insya Allah akan menggapai akhir yang terbaik, akan menggapai kesuksesan terbaik, kesuksesan dunia juga kesuksesan akhirat
ketika dia berhasil menjaga tauhid. La takhlutu tauhidallah bisyirkil ghairi. Kita tidak boleh mencampur adukan, apalagi keluar. Mencampur adukan saja tidak boleh. Mencampur adukan tauhid kepada Allah dengan syirik kepada selain Allah. Maka kemusyrikan ini yang akan membatalkan tauhid kita. Nabi SAW pernah diminta tausiah, diminta nasihat oleh seorang sahabat yang namanya Ismail bin Umayyah. Kata Ismail bin Umayyah, "Ausini ya Rasulullah, beri aku tausiah wahai Rasulullah." Maka Nabi memberi tausiah singkat. Apa kata Nabi? La tusyrik billah. Kamu jangan musyrik kepada Allah. Wa in hurikta, walaupun kamu harus dibakar hidup-hidup. Seperti siapa, Bu? Masito digoreng gitu mah. Masito mah digoreng karena tidak mau beriman kepada Fir'aun. Siti Masito itu penyisir putri Fir'aun. Karena ketika jatuh sisir mengucapkan Allah, maka kemudian ditangkap dan digoreng seperti ibu-ibu ngagoreng ayam, dimasukkan katel besar. Kemudian siapa lagi yang dibakar hidup-hidup? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup dengan dinyalakan api 3 bulan dari seluruh negerinya sampai habis, nggak ada kayu bakar, dibakar hidup-hidup. Cuman bedanya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, apinya ditundukkan oleh Allah. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah kau, selamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim selamat, tidak terbakar. Kalau Bapak Ibu coba baca ayat ini, mungkin baca ayat ini Nabi Ibrahim tidak terbakar. Baca ku ibu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Gajleng karena durukan, insya Allah gosong. Allah memang menghendaki supaya Nabi Ibrahim tetap hidup karena untuk menjalankan dakwahnya. Karena orang yang bertauhid pada saat itu di dunia hanya satu-satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam rangka menjaga akidah, Nabi Ibrahim siap dibakar hidup-hidup. Au kutita atau dicincang, au nusibta atau badanmu dibelah menjadi 2. Kamu jangan sekali-kali musyrik kepada Allah walaupun harus menghadapi kematian yang sangat mengenaskan. Nah, menjaga tauhid ini adalah persiapan untuk menggapai kewafatan istimewa, yaitu husnul khatimah. Dan akhir kesuksesannya ditandai dengan orang itu diberi kekuatan dan kemampuan di akhir nafasnya mengucapkan la ilaha illallah. Next. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, barang siapa yang akhir pembicaraannya, barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia dijamin masuk surga. Kata Bapak Ibu, sebelum Pak, kata Bapak Ibu mau dihafalkan saja supaya nanti pada saat wafat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini bukan kalimat hafalan. Kalimat la ilaha illallah itu harus diyakini dan kemudian diamalkan. Tidak mungkin seorang akan lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah apabila sehari-harinya mengotori la ilaha illallah. Dalam lisannya la ilaha illallah, tapi giliran dapat kesulitan pergi ke dukun. Dalam lisannya ucapan la ilaha illallah, pada saat menghadapi kesulitan minta-minta ke mbah, ke gunung, ke patung, ke kuburan. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi setiap hari berani meninggalkan ibadah. Tidak mungkin orang akan bisa mengakhiri ucapannya dengan la ilaha illallah apabila la ilaha illallah ini tidak menjadi amalan lisan, amalan hati, dan amalan anggota badan. Dan ini terbukti ketika Abu Thalib, siapa Abu Thalib Pak? Paman Rasulullah. Ini orang kafir soleh. Jadi ada orang kafir soleh, Bu, yaitu Abu Thalib. Kenapa disebut soleh? Dia itu membela dakwah Rasul,
bahkan mengeluarkan harta untuk membantu dakwah Rasul, menjaga Rasul dari ancaman-ancaman orang kafir yang pada saat itu orang kafir berusaha mau membunuh Rasulullah, tapi dijaga oleh Abu Thalib. Cuman anehnya Abu Thalib ini nggak mau masuk Islam, dan kemudian Abu Thalib berat lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayat. Nabi menyayangkan ketika sakit berat, sakaratul maut. Kalau sekarang mah sudah masuk ICU, sudah dipasang berbagai alat. Nabi datang ingin menyelamatkan pamannya yang membela dakwah beliau. Hei paman, ucapkan satu kalimat, asyhadu bika indallah, yang aku akan bersaksi di hadapan Allah untuk menyelamatkan paman. Ucapkan olehmu la ilaha illallah. Namun di situ sudah ada dua orang yang menjaga Abu Thalib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay. Apa kata Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay? Hei Abu Thalib, atarqabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu mau meninggalkan agama Abdul Muthalib? Nabi memerintah supaya mengakhiri ucapannya dengan la ilaha illallah. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay membujuk supaya tidak mengucapkan kalimat itu. Apakah kamu mau mengkhianati agama Abdul Muthalib? Maka sampai wafat Abu Thalib berat lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal ala millati Abdul Muthalib, di atas agama Abdul Muthalib, yaitu penyembah berhala. Nah, ini sebagai bukti bahwa ucapan la ilaha illallah bukan sekedar amalan lisan, tapi juga amalan hati dalam bentuk keimanan, keyakinan, dan amalan anggota badan dalam bentuk amal-amal kesolehan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, next. Perintah ini terdapat dalam surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkah Allah, di tangannya kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal maut, Allah lah yang menciptakan kematian. Wal hayat, Allah juga yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu siapa di antara kamu yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi Bapak Ibu, kita semua diperintahkan untuk beramal itu dengan ahsan, bukan aksar. Dengan amal yang baik, bukan dengan amal yang banyak. Karena tidak selalu banyak itu baik. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang ba'da sholat, dia berzikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tambah dengan la ilaha illallah 1 menjadi 100, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian logika berpikir, Bapak Ibu, berpikir dalam benak, dalam pikiran, kalau 33 saja bisa menghapus dosa, apalagi 3333. Akhirnya ditambah bacaan subhanallah 3333, alhamdulillah 3333, Allahu akbar 3333, la ilaha illallah 1000. Kira-kira dapat pahala nggak ya? Nah, itu aksar, bukan ahsan. Makanya apa yang dimaksud ahsan? Yang dimaksud ahsan itu adalah asobas sunnah. Amal yang ahsan itu adalah amal yang pertama dilaksanakan atas dasar lillahi ta'ala. Amal itu dilaksanakan karena Allah. Yang kedua, amalan itu dilaksanakan asobas sunnah, sesuai dengan sunnah. Apakah tidak terfikir oleh Rasul dikir sampai ribuan ba'da salat? Bukan tidak terfikir, tapi begitu perintahnya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi dalam ibadah, dalam muamalah, itu sudah merupakan ahsanu amalah, amal yang terbaik. Jadi ahsanu amalah itu adalah amal yang cocok
tepat dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiat menjaga keistiqomahan, beramalah sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Quran, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Next. Kitab tafsir dari surat Shad, terdapat sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Atani lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah." Kata Nabi, pada satu malam aku dikunjungi oleh Tuhanku dalam bentuk terbaik, dan ini dalam mimpi, karena mimpi Rasul itu wahyu. Kemudian Arabnya kemudian Tuhanku berkata, "Ya Muhammad, hatardi fima yahtasimul mala'ul a'la." Apakah kamu tahu apa yang sedang didiskusikan, disidangkan, ikhtasamu itu dipertengkarkan oleh malaikat yang mulia di langit? Kemudian Nabi menjawab, "La, saya tidak tahu." Lalu Allah menyimpan tangannya di atas pundakku hingga aku merasakan sejuk di dada, katanya. Dan pada saat itu fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardh, aku mengetahui apa yang ada di langit, yang terjadi di langit dan di bumi. Lalu Allah berkata lagi, "Ya Muhammad, hatadri fima yahtasimul mala'ul a'la." Apakah kamu tahu apa yang sedang dipertengkarkan oleh malaikat yang berada di langit? Kata Nabi, "Na'am, fil kafarah." Yang sedang dipertentangkan oleh malaikat itu terkait kafarah. Kafarah itu artinya amalan-amalan yang dapat menghapus dosa. Apa al-kafarah itu? Al-kafarah al-muqsu fil masjid ba'da sholat. Amalan-amalan yang dapat menghapus dosa itu adalah duduk di masjid setelah sholat. Maksudnya menunggu sholat setelah sholat. Jadi kalau Bapak Ibu ikut sholat isya berjamaah, ikut sholat maghrib berjamaah, tidak pulang ke rumah sampai nanti datang waktu isya, ternyata duduk di masjid niatnya untuk menunggu sholat berikutnya, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Sampai dikatakan duduknya saja itu dinilai seperti kita melaksanakan sholat sunnah. Makanya intadirus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, itu termasuk amalan yang menjadi kafarah yang akan menghapus dosa kita. Kemudian yang kedua, wal masyu alal aqdam ilal jamaah. Ini pointernya lupa dicas. Berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, mengayunkan langkah kaki untuk menuju masjid, itu akan menjadi penghapus dosa. Sampai dikatakan dalam hadis, satu langkah menuju masjid, satu derajat diangkat, satu kesalahan dihapus. Bapak Ibu dari rumah ke masjid berapa langkah? Ya. Berapa langkah? Ada 100 langkah. Nah, 100 langkah menuju masjid, 100 langkah, 100 derajat diangkat, 100 kesalahan dihapus. Maka salah satu di antara yang dapat menghapus dosa adalah naqlul aqdam ilal jamaah. Banyak-banyak melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Di samping Bapak Ibu langsing, Bapak-bapak khususnya ya, di samping dapat pahala menghapus dosa, insya Allah perutnya juga langsing. Makanya para sahabat mah langsing-langsing, Pak. Kenapa? Karena setiap hari datang ke masjid. Jarak ke masjid itu ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo. Dari Kuba ke Nabawi berapa kilo? Dari Masjid Kuba ke Masjid Nabawi itu 5 kilo. Ya, saya kemarin jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Kuba setengah jam, jalan cepet setengah jam, balik lagi setengah jam lagi. Nah, para sahabat ada yang namanya Mu'ad bin Jabal, itu imam besar Masjid Kuba, tapi setiap hari nggak pernah absen sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Makanya sahabat dulu langsing-langsing. Nah, sekarang banyak yang obesitas, mungkin jarang ke masjid. Naqlul aqdam ilal jamaah. Salah satu di antara yang menghapus dosa adalah banyak melangkahkan kaki menuju sholat
berjamaah. Kata bapak-bapak kan sekarang mah pakai mobil. Nah, jadi tidak banyak melangkah. Yang ketiga, wa isbagul wudu fil makari, sempurnakan wudu walaupun di suhu yang sangat dingin. Seperti di sini. Tadi saya wudu di bawah itu dingin banget. Karena di Lembang memang cuacanya dingin sekali ya. Nah, tapi di saat suhu yang sangat dingin pun kata Nabi isbagul wudu, sempurnakan wudu itu. Isbag itu artinya mencuci, bisa dalam arti mencuci lebih, bisa dalam arti menambah jumlah. Mencuci lebih, muka ini batasannya dari ujung rambut sampai dagu, dari telinga sampai telinga, lebihkan sampai ke leher. Usap kepala dari depan sampai belakang, telinga lebihkan sampai pundak. Tangan batasnya sampai sikut, lebihkan sampai hampir ke ketiak. Betis, kaki batasnya sampai mata kaki, lebihkan sampai tengah betis. Itu namanya isbag. Yang kedua, isbag itu artinya ditambah jumlahnya. Wudu itu kan minimal 1 kali. Nah, ketika Bapak Ibu menambah jadi 2 kali atau 3 kali, maka itu disebut dengan isbagul wudu. Kemudian kata Nabi, kata Allah, wa man fa'ala zalika 'asha bi khair wa mata bi khair. Barang siapa yang melakukan 3 amalan ini, apa yang pertama, Pak? Yang pertama, duduk di masjid menunggu sholat setelah sholat. Yang kedua, banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Yang ketiga, menyempurnakan wudu. Maka jaminannya asya bi khair wa mata bi khair. Bapak Ibu akan hidup dengan baik dan wafat dengan baik. Ini kiat husnul khatimah. Kiat husnul khatimah, rajin ke masjid, duduk di masjid, wudu sempurna, menjaga wudu, itu kiat untuk menggapai kematian istimewa husnul khatimah. Kemudian wa kana min khati'atihi kayamin waladatuhu ummu, dan kesalahannya akan dihapus bersih seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya. Wa qala ya Muhammad idza shalaita faqul, kalau kamu salat berdoa, ucapkanlah doa ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah aku minta kepadamu untuk selalu dimudahkan melakukan amal-amal kebaikan. Wa tarokal munkarat, beri kekuatan aku untuk bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin, beri aku rasa cinta terhadap orang-orang miskin untuk membantu mereka. Wa iza aradta bi ibadika fitnah faqbidni ilaika ghairu maftun, jika engkau menghendaki membuat fitnah terhadap hambamu, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Kemudian yang terakhir, wad darajat, sedangkan yang dapat meninggikan derajat adalah ifsya'us salam, sebarluaskan salam. Halaman araf tawaman dan ta'ruf, baik kepada yang dikenal ataupun tidak. Yang kedua, it'amut ta'am, banyak-banyak bersedekah makanan. Yang ketiga, wassalatun billail wa nasun yamun, banyak melaksanakan sholat di malam hari ketika orang sedang terlelap tidur. Sholat apa? Tahajud. Ini kiat amalan menyiapkan diri menggapai, menjemput kewafatan yang istimewa, yaitu wafat husnul khatimah. Next. Next lagi. Menyiapkan diri husnul khatimah adalah istiqomah dalam melakukan amal soleh hingga akhir hayat. Jadi bukan hanya musiman, bukan hanya pada saat semangat rajin ke masjid, apalagi ketika sedang banyak hutang, rajin ke masjid. Hutangnya sudah terbayar, jalan-jalan keliling dunia. Ya nggak apa-apa ya, keliling dunia juga. Yang penting pas sholat datang ke masjid, datang waktu sholat cari masjid gitu. Karena salah satu yang dapat menyelamatkan kita itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Masjid mana saja, bukan hanya masjid di komplek kita, tapi kita pergi ke luar negeri cari masjid, berjalan wisata pada saat waktu sholat cari masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Next. Pada satu saat Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah kutima lahu biha
Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, niatnya karena mencari wajah Allah, karena ikhlas karena Allah, maka khutima biha, maka ucapannya akan ditutup dengan kalimat itu. Dakhala jannah, dia akan masuk surga. Wa man shoma yauman, siapa yang saum satu hari, ibtigha'a wajhillah, karena mengharap wajah Allah, khutima biha, maka ditutup nanti pada satu saat wafat dalam keadaan sedang saum. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang bersedekah karena Allah, khutima lahu biha dakhala jannah, maka dia akan ditutup dalam keadaan sedang bersedekah. Artinya orang yang sehari-hari membiasakan amal soleh, maka pada saat wafat nanti akan ditutup dalam keadaan beramal soleh. Next. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda dalam hadis riwayat sumbernya dari Anas bin Malik, "Idza ardallahu bi 'abdin khairan istakmalhu." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan membuat dia beramal. Kemudian sahabat bertanya, "Faqila, kaifa yastakmilhu ya Rasul?" Bagaimana membuat beramal itu ya Rasul? Qala yuwafiqhu li amalin shalih qabla al-maut. Allah akan memberi taufik kepada orang itu beramal soleh sebelum wafat. Jadi insya Allah orang yang istiqomah dalam menjalankan amal soleh, wafatnya bukan sedang nyawer. Kalau tadi kan tragis sekali, sedang nyawer, kubrak, wafat. Tapi wafatnya sedang sholat, insya Allah sedang di masjid, sedang bersodako, sedang saum, sedang tilawah. Next. Yang keempat, menyiapkan amal jariah. Amal jariah adalah amal yang terus mengalir pahalanya walaupun sudah meninggal dunia. Kita sudah meninggal dunia, pahalanya terus bertambah. Kenapa? Karena punya tanaman di dunia. Yang tanaman di dunia ini bermanfaat untuk orang-orang yang ada di dunia. Maka setiap orang yang memanfaatkan dari buah kesolehan kita, dari jasa tanaman amal kita, walaupun kita sudah wafat, kita akan terus mendapat royalti pahala. Apa saja contoh amal jariah? Next. Contoh amal jariah disebutkan dalam hadis Nabi pertama, kata Nabi, idamatal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika seorang wafat, terputus amalnya kecuali tiga. Satu, shadaqatin jariyah, sedekah yang manfaatnya mengalir. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang terus dimanfaatkan. Kita punya ilmu, ajarkan kepada orang lain, diamalkan, ajarkan lagi, diamalkan terus, ilmu itu disampaikan terus menerus, maka ini akan menjadi jariah. Yang ketiga, waladin sholihin yadullah, anak soleh yang mendoakan. Kalau kita berhasil mendidik anak yang soleh, keuntungan bukan hanya untuk anak kita untung karena dia akan dicatat, dimasukkan sama dengan diantarkan untuk menjadi ahli surga. Orang tuanya juga untung karena akan mendapat royalti kesolehan dari anak itu. Ayu rajulin mata wa taraka min ba'dihi dzurriyyatan thayyibah. Siapa saja yang wafat dan meninggalkan di belakangnya di dunia keturunan yang thayyib. Thayyib itu artinya soleh. Jadi thayyib itu sebenarnya anak soleh, tapi karena 2 kali lebaran gak pulang-pulang jadi memang thayyib, image-nya buruk. Padahal thayyib itu baik gitu. Wa taraka min ba'dihi dzurriyyatan thayyibah, dan di belakangnya meninggalkan anak thayyib, anak soleh. Ajrullah misra ajri amali, Allah beri pahala seperti pahala amal anak itu. Anak kita sholat, ibu bapak dapat pahala sholat. Anak kita zakat, infak, sodakoh, saum, haji, umroh, berjihad, dapat pahala sodakoh, saum, haji, umroh, berjihad. Bapak ibu juga dapat pahala. Min ghairi ayyan kuso min ujurihim, tanpa sedikit pun terkurangi pahala anak kita. Karena soleh anak itu jasa ibu bapak yang melahirkan. Next. Kemudian amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah meninggal dunia, padahal dia sudah berada di alam kubur. Yang pertama adalah allama ilman, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ajron nahron,
mengalirkan sungai yang mati. Ada sungai mati dan ini sangat dibutuhkan oleh warga untuk bercocok tanam, untuk beternak ikan, untuk bertani, dialirkan, diberi jalan dan menjadi jariah. Hafara bi'ron, atau membuat sumur, infak sumur. Ada warga yang tidak ada sumur, atau infak ke masjid untuk jet pump, untuk submersible, supaya bisa berwudu, bisa bermandi, maka ini akan menjadi jariah. Gharasan nakhron, menanam kurma. Di sini menanam kurma ya, karena kurma itu pohon yang dibutuhkan saat itu, yang banyak tumbuh di Arab. Artinya menanam pohon-pohon yang dibutuhkan, baik pohon dibutuhkan untuk manusia, untuk binatang, ini akan menjadi jariah. Kemudian bana masjidan, membangun masjid. Orang yang membangun masjid, walau kami fasifair, walaupun sebesar sangkar burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangun rumahnya di surga. Kemudian warasa mushafan, mewariskan mushaf, wakaf Al-Quran Pak gitu. Tadi ada yang mau wakaf Quran katanya saya. Nah ini salah satu amal jariah, wakaf Al-Quran. Di Masjid Nabawi itu berlomba-lomba para jamaah haji, para jamaah umroh, beli Quran dari toko, simpen di masjid. Beli Quran dari toko, simpen di masjid. Kenapa? Coba kalau Bapak Ibu bisa wakaf Quran di Masjid Nabawi, dibaca oleh umat Islam dari seluruh dunia, pahalanya mengalir. Bukan malah Quran dari masjid dibawa pulang. Kalau di Al-Jabar kan kemarin sampai habis Quran. Nah mudah-mudahan dibaca ya. Kemudian wa taraka waladan yastaghfirullahu ba'da mauti, dan meninggalkan anak soleh yang beristighfar untuk bapak ibu setelah wafat. Maka nanti akan ada orang tua muslim yang dinaikkan derajatnya di tempat yang istimewa di surga. Silahkan bapak ibu masuk surga. Maka bapak ibu akan terheran-heran, anna lihadi, ya Rabb, ini amalan siapa ini? Saya mau masuk surga saja sudah untung, kok disuruh masuk surga bintang 7 gitu. Maka kemudian apa kata Allah? Bi istighfari waladik, ini amalan sebagai hadiah istighfar anak-anakmu kepadamu. Jadi istighfar anak untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu menaikkan derajat. Next. Yang kelima terakhir, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kita keistimewaan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apa doanya? Di antaranya yang pertama doa Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk mentakwil mimpi, dan dikatakan dalam surat Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, ya Tuhanku, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Ya Tuhanku, fatiras samawati wal ardh, anta waliyud dunya wal akhirah. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Nah, doanya bisa dibaca dari sini, Pak. Fatirus samawati wal ardh, anta waliyudi, anta waliyin fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Kemudian yang kedua, ada juga doa yang ini dibacakan oleh Abu Bakar dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar sering berdoa, Allahumma ja'al khaira umri akhirah, ya Allah jadikan sebaik-baik umurku yang terakhir. Wa khairu amali khawatimuh, dan sebaik-baik amalku di penghujungnya. Wa khairu ayyami yauma alqaq, dan sebaik-baik hariku adalah hari di saat berjumpa denganmu. Ini doa agar kita memperoleh husnul khatimah. Satu lagi, doa meminta ketetapan dan kekuatan hati dalam agama Allah, supaya kita tidak melenceng, supaya kita tidak berpaling dari agama Allah. Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik.
Wahidat yang membolak-balikan hati, karena hati itu bisa bolak-balik, bisa beriman, bisa tidak beriman, bisa menerima takdir, bisa menolak takdir, bisa bersabar, bisa tidak bersabar. Maka banyak berdoa ini, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahidat yang membolak-balikan hati, kokohkan, kuatkan hatiku di atas agama. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma aksara du'aka ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kenapa Anda banyak-banyak berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik? Maka Nabi menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun ila wa qalbuhu baina usbu'aini min asabiillah. Tidak ada seorang manusia kecuali hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Faman syaa aqama, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah istiqomah, maka dia akan istiqomah. Wa man syaa azagha, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah melenceng, menyimpang dan tersesat, maka dia bisa melenceng, menyimpang dan tersesat. Maka banyak-banyaklah berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Kemudian ditambah lagi dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami rahmat dari sisi. Nah, doa ini adalah doa memohon kepada Allah agar kita wafat dalam keadaan istimewa, yaitu husnul khatimah. Nah, itulah beberapa di antara kiat mempersiapkan diri untuk menjemput kematian istimewa, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita diberikan keistimewaan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Silakan, barangkali ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan, satu atau dua orang. Baik, Pak Ibnu, sebentar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ingin coba menyimak apa yang disampaikan materi terhadap mempersiapkan agar kita husnul khatimah. Di dalam surat 22 Al-Hajj ayat 47 disebutkan bahwa sesungguhnya 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di sisiku, di sisi Tuhan. Nah, kalau kita berhitung 1000 tahun 24 jam kan. Kalau dibagi, saya hitung tuh hitungannya sudah detik. Itu pun kalau kita ibadahnya diterima. Itu pun kalau kita bagi 3, kadang kita bekerja, ibadah, dan tidur. Nah, jadi lebih kurang sudah bukan detik lagi, 1 detik pun tidak gitu. Lalu bagaimana kegelisahan ini kita bisa konversikan dengan materi tadi bahwa kita menyiapkan husnul khatimah padahal waktunya adalah 1 dibanding 360.000. Nah, ini sungguh waktu yang singkat, hanya mampir saja. Mungkin mohon arahan bagaimana menyikapi apa yang disampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 40. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran dan hadis digambarkan perbandingan waktu dunia dengan waktu akhirat. Jadi waktu dunia itu digambarkan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Bahkan ada lagi khamsina alfa yaum. Perbandingan 1 hari akhirat itu sama dengan 5000 tahun hari dunia. Jadi kalau tadi dikonversi dengan 1000 tahun saja, itu hitungannya detik. Hari yang ribuan tahun dunia itu untuk dibanding dengan hari akhirat itu hitungannya per detik. Dan kita bagaimana bisa mengejar konversi itu untuk mendapatkan kematian husnul khatimah?
Nah, sebenarnya ini harus disikapi sebagai bentuk kasih sayang Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghargai amalan kita walaupun sedikit. Al hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat ganda menjadi 10 kali kebaikan. Malah yudha'afu liman yasha. 10 dilipat ganda menjadi 100 menjadi 700, bahkan terus yudha'afu liman yasha. Amalan kita ditumbuhkan terus seiring dengan keikhlasannya. Bersedekah 1000 terus ditumbuhkan, dibangun supaya lebih banyak lagi. Dan ini merupakan karunia Allah agar kita mendapatkan tempat yang istimewa di surga. Maka perbandingan waktu dunia yang singkat dengan akhirat yang lama, ditambah lagi dengan kenikmatan yang luar biasa, ini adalah merupakan Rahman Rahim Allah yang jika kita beli dengan ibadah kita, kebeli nggak akan kebeli. Makanya Nabi pernah mengatakan, la yadkhulul jannata amaluk, amal kamu ini nggak bisa memasukkan ke surga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasul, apakah amal anda juga ya Rasul? Ya, amalku juga. Karena tadi kalau bandingannya, kalau dipakai barter ya, dibarter kenikmatan surga dengan dunia, kira-kira kebeli nggak? Katakanlah normal, hari dunia dengan hari surga sama. Bapak Ibu usia berapa sampai sekarang? Ada yang sudah 70 tahun. Apakah 70 tahun dipakai ibadah semua? Berapa hari yang dipakai ibadah? Ada setahun? Ada sebulan? Nah, sebulan mah ayam intinya. Nah, berarti kalau mau beli itu kenikmatan surga dengan ibadah Bapak Ibu 1 bulan, di surga itu sewaannya hanya 1 bulan. Setelah itu out, habis sewa, diusir sama pemilik kosan. Nah, tapi Allah tidak seperti itu. Amalan sedikit bisa mengantarkan ke an-naimil muqim, ke nikmat yang hakiki dan abadi. Makanya dengan cara apa? Supaya amalan kita yang sedikit dengan umur kita yang pendek ini bisa mendapatkan an-naimil muqim. Kata Allah, beramalah ahsanu amal. Beramalah dengan amal terbaik. Apa amal terbaik itu? Amal yang diperintahkan oleh Allah, amal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan amal terbaik itu Allah sayang ke kita, Allah memberi rahmat ke kita. Walaupun amal kita sedikit, Allah ganti dengan kenikmatan hakiki dan abadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebagai kasih sayang Allah, kita dapat pahala bukan karena ibadah kita yang pendek ini, yang singkat ini, tetapi kita dapat pahala istimewa di barzakh, di mahsyar, di surga, itu semata-mata karena rahmat dari Allah. Saya kira itu Pak, cara menyikapi. Ya. Baik, masih ada lagi barangkali. Terima kasih Ustaz. Tadi disampaikan bahwa salah satu penghapus dosa adalah duduk di masjid setelah sholat ke sholat berikutnya. Kemudian disebutkan juga bahwa untuk beramal itu yang baik adalah benarnya, bukan banyaknya. Nah, ketika kita duduk yang menunggu sholat itu sebaiknya apa yang harus kita lakukan Ustaz? Terima kasih. Salah satu amal yang dapat menghapus dosa adalah duduk di masjid menunggu sholat, dan kita beramal dengan ahsan bukan aksar. Nah, tentu saja makna dari sini aksar di sini bukan aksar dalam pengertian larangan aksar secara mutlak, gitu. Tapi aksar di sini adalah menambah-nambah amalan yang sudah jelas batasannya, kemudian ditambah-tambah begitu. Seperti misalnya sholat subuh 2 rakaat saja, qobla subuh 2 rakaat saja pahalanya sama dengan dunia dan seluruh isinya. Lalu logika main di situ, 2 rakaat saja
dapat pahala sama dengan dunia dan seluruh isinya, apalagi 200 rakaat gitu. Nah itu maksudnya aksar itu adalah menambah-nambah yang sudah diberi batasan secara syar'i. Karena dalam ibadah itu ada miqat makani, ada miqat zamani, ada juga takdir syar'i. Dalam ibadah itu ada batas waktu, ada batas tempat, ada juga takdir syar'i, batas ukuran secara syariat. Ibadah-ibadah yang sudah dibatasi secara syariat tidak boleh ditambah-tambah. Adapun ada ibadah-ibadah lain yang dianjurkan untuk aksar, yang tidak terbatas jumlahnya. Apa? Zikir, istighfar secara umum, kemudian tasbih secara umum, itu diperintahkan untuk sebanyak-banyaknya. Istaghfir ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfir. Wahai manusia, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Fa ini atubu ilallah wa astaghfiru fi kulli yaumin sab'ina marrah aw mi'ata marrah aw aksara min mi'ati marrah. Hai orang-orang beriman, banyak-banyak bertaubat dan istighfar, karena aku juga taubat istighfar setiap hari 70 kali, 100 kali, bahkan lebih dari 100. Artinya sebanyak-banyaknya. Ini istighfar mutlak. Jadi dalam istighfar itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang muqayyad mana? Istighfar pada sholat itu muqayyad 3 kali. Sedangkan yang mutlak tanpa batas. Kapan? Di luar sholat banyak beristighfar. Kemudian ada tasbih, tahmid, takbir mutlak, muqayyad. Mana? Pada sholat itu muqayyad. Ada juga zikir, tasbih, tahmid, takbir yang mutlak, tidak terbatas, itu sebanyak-banyaknya. Melihat keagungan Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, dapat nikmat Alhamdulillah, tidak terbatas. Kemudian tilawah Al-Quran dianjurkan sebanyak-banyaknya. Setiap hari tilawah Quran itu aksar. Jadi perbanyak, boleh memperbanyak ibadah dalam perintah-perintah amalan yang sifatnya mutlak, seperti tilawah Al-Quran, berzikir mutlak, istighfar mutlak, tasbih mutlak, tahmid mutlak, yang juga banyak dicontohkan dalam hadis-hadis. Gitu Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira waktu juga yang harus memutus kita untuk berjumpa dengan Pak Menteri Daud, dan mohon untuk acara berikutnya Pak Sunarto boleh menyerahkan mushaf Quran kepada Pak Ustaz. Silakan. Ya, simbolis nih. Yang lain masih ada Pak Ustaz, insya Allah. Silakan foto-foto. Boleh menghadap ke depan Pak ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Mudah-mudahan barokah baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira cukup sekian. Mungkin Pak Yitno ada closing speaking, closing statement, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita pada pagi ini mendapatkan pencerahan yang cukup to the point. Mudah-mudahan apa yang kita dengar atau kita simak pada hari ini membawa kebaikan. Allah berikan kita takdir kebaikan, yaitu husnul khotimah pada sisa hidup kita. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan tausiahnya. Dengan demikian untuk pagi hari ini kita cukupkan acara untuk olah ruh, dan mungkin barangkali akan kita tutup dengan doa untuk kita semua, dan setelah doa kita selesai diharapkan mungkin rekan-rekan bisa melanjutkan ke agenda berikutnya,
yaitu sarapan pagi dan kemudian mempersiapkan untuk kegiatan hari ini. Jadi paling lambat 7:30 kita harus sudah berangkat. Jadi mohon itu jadwalnya bisa dipenuhi kita bersama. Pak Ustadz, punten ada permintaan barangkali kita bisa dibimbing untuk berdoa untuk sebagai penutup kegiatan wala ruh pada pagi hari ini. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang insya Allah diberkahi, karena pagi-pagi itu adalah waktu yang didoakan oleh Nabi. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bersemangat di pagi hari, baik semangat ibadah, semangat berdoa, semangat belajar, semangat bekerja. Kita mulai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana la tajarna fardan wa anta khairul warisin. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa khairul du'a wa khairul ilmi wa khairul najah wa khairul hayat wa khairul mamat wa sabitna wa saqil mawazina wa haqiq imanana wa rfa' darajatana wa taqabbal salatana wa nas'aluka ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa nas'aluka khairu ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bika min abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala aqibatahu rusydan. Allahumma ahsin akibatana fil umurina kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa-doa kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat terpuji